Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tak kala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kalian semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Filipus mengajak Natanael untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Kadang dalam pengalaman hidup kita masing-masing, ada orang-orang di sekitar kita yang selalu menasehati kita, yang selalu mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa-doa, dalam setiap perkumpulan bersama, agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita diajak untuk datang kepada Tuhan, untuk menikmati belas kasih Tuhan. Kita diajak untuk datang kepada Tuhan, agar kita bisa melihat karya agung Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ketika Natanael datang diajak oleh Filipus, Yesus mengatakan, "Sungguh dia ini adalah orang Israel sejati, tiada kepalsuan padanya." Tuhan mengenal Natanael jauh daripada Filipus. Tuhan mengenal Anda dan saya jauh daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan jauh mengenal kita karena kita diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung. Kita merayakan pesta para malaikat agung ini. Malaikat Rafael, dia dipanggil, dia diutus oleh Tuhan untuk memberi kesembuhan, khususnya kepada Tobit yang mengalami kebutaan. Kita juga kadang buta dalam mengikuti Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan akan mengutus malaikat Rafael untuk membuka mata hati kita, agar kita dapat melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Kita kadang buta, Bapak, Ibu. Tapi melalui malaikat Rafael, kita akan dibukakan mata kita untuk melihat belas kasih dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Malaikat Gabriel, dia diperintahkan Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita pertama-tama kepada Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Kita diajak untuk belajar dari sikap hidup ini, agar hidup kita membawa kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya pada saat-saat COVID-19 semacam ini, kita diajak untuk memberikan peneguhan, kekuatan,
agar kita sama-sama tetap setia kepada panggilan kita sebagai orang Kristiani. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya, sudahkah Anda membawa kabar sukacita seperti yang dilakukan malaikat Gabriel? Dia membawa kabar sukacita keselamatan kepada Maria, dan kita semua menikmati keselamatan itu. Maka mari kita berjuang untuk menjadi pewarta-pewarta sabda harapan-harapan bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan, kabar sukacita. Malaikat Mikael, dia diutus oleh Tuhan untuk membasmi segala kejahatan. Iblis yang mau menyamakan diri dengan Allah dilawan oleh malaikat Rafael, Mikael. Kita percaya Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan kita, malaikat Mikael akan membantu kita untuk melawan segala kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita manusia lemah, kita dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang kadang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi percayalah, malaikat Mikael akan berjuang bersama dengan kita. Dia akan membantu kita untuk mengalahkan serangan-serangan kuasa gelap, iblis yang akan membawa kita semakin jauh daripada Tuhan itu sendiri. Santo Mikael, malaikat agung, akan membawa kita kepada kemenangan bersama dengan Tuhan, karena dia mengalahkan yang jahat dan membiarkan kebaikan itu tumbuh di muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi mari pada pesta malaikat agung pada hari ini kita belajar dari kutaman-kutaman hidup, bahwa kita juga dipanggil oleh Tuhan, kita juga diutus oleh Tuhan untuk mengalahkan kejahatan, untuk mewartakan kabar sukacita dan menyembuhkan orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit. Percayalah Bapak Ibu, kita harus datang kepada Tuhan. Kita mampu melakukan hal-hal besar, kita mampu melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita kalau kita mau datang kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nathanael. Datang kepada Tuhan, menimba kekuatan daripada Tuhan, lalu kita berbagi dengan orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan bantuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sadarilah, malaikat-malaikat agung sedang mendampingi kita dalam perjuangan hidup kita saat ini. Malaikat-malaikat agung tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya, karena mereka diutus oleh Tuhan untuk membawa kita semua yang percaya kepadanya sampai kepada kehidupan kekal di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari saya mengajak Anda, sesibuk apapun pekerjaan yang Anda lakukan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menimba kekuatan baru daripada Tuhan, agar apapun yang kita hadapi, kita tetap dikuatkan oleh Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Daripadanya lah keselamatan yang kita peroleh. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami merayakan pesta malaikat agung. Utuslah para malaikat-Mu untuk mendampingi kami dalam setiap kerapuhan hidup kami, agar kami dibawa semakin dekat dengan Engkau dan tetap mempercayakan hidup kami ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Curahkanlah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka, agar mereka tetap datang dan mempersembahkan segala kekhawatiran mereka, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Berkatilah keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami persoalan hidup. Engkau jamah mereka Tuhan, agar mereka pun boleh melihat kemuliaan-Mu.
Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.